Sekarang saatnya kita memulai scripting basic di Unity. Jadi, saya sudah mempersiapkan sebuah script sederhana, tapi kita perlu tahu dulu bagaimana kita bisa membuka script pada Unity dengan editor yang kita mau. Jadi pada Unity ada edit, preferences. Di situ nantinya akan ada external tools di mana kita bisa setting script editor yang mau kita pakai adalah yang mana. Dalam hal ini saya menggunakan Visual Studio Code. Dan Visual Studio Code ataupun Visual Studio Community itu direkomend oleh Unity sendiri karena memang itu juga free dan juga bisa koneksi extensionnya sehingga sehingga Visual Studio Code bisa mengerti script pada Unity. Jadi di sini kita sudah setting, otomatis kalau misalkan kita double klik si script yang saya miliki, dia akan membuka menggunakan Visual Studio Code yang sudah kita install. Di sini kita mulai dulu mengerti struktur dasar dari scriptnya si punyanya Unity, dimana using ini biasa ya, seperti kita import sesuatu yang diperlukan yaitu Unity engine-nya. Dan ini membuat class, saya memberikan nama rotate, ya ini akan script yang sederhana aja, kita akan membuat suatu objek rotate. Pada Unity dia termiliki void start dan void update secara defaultnya, karena void start ini adalah pertama kali Unity jalan dia akan menjalankan apa. Di sini saya sederhana saja cuma menjalankan debug log, yang artinya cuma menampilkan pesan ke dalam konsol nantinya. Jadi nanti di Unity itu ada namanya konsol, kita bisa menampilkan pesan nanti muncul di sebelah sini, konsol yang ini. Nah, terus satu lagi adalah update. Update ini akan dijalankan selama game itu berjalan, yaitu dia akan selalu ngecek apa yang dijalan di sini. Di sini saya mencoba menginput get button fire 1, yang artinya kalau kita pencet button fire 1, nanti semua objek itu akan di-rotate sebanyak 0 X-nya, Y-nya 10, dan Z-nya 0. Jadi rotasi hanya Y-nya saja, sumbu Y-nya. Kita coba saja dulu biar kita mengerti. Ini saya sudah siapkan cube yang kita akan kasih script rotate-nya itu tadi, dimasukin seperti itu. Lalu kita akan jalankan. Nah, setelah sudah dijalankan, kita lihat pertama si debug log-nya jalan pada saat pertama kali, yaitu pada saat start kita akan jalankan. Kemudian fungsi update adalah get button var 1. Apa itu var 1? Var 1 itu kalau kita klik kiri mouse, jadi kalau saya klik kiri mouse, dia jalan, dan juga menggunakan left control, tombol kontrol sebelah kiri pada keyboard. Jadi saya menekan tombol kontrol, dia akan berputar seperti itu. Sekarang kita masih tahu dulu dari mana var 1 itu bisa menjadi klik kiri mouse dan juga left control. Di sini ada edit, project settings, di bagian situ ada input manager. Di input manager itu ada access yang sebanyak 18. Di situ didefinisikan ada horizontal yang artinya menggunakan button kiri dan kanan, dan yang kita tuju adalah yang tadi. Kita berhubungan dengan namanya var 1 yang didefinisikannya sebenarnya di sini. Var 1 adalah left control ataupun mouse button 0. Ada var 1 lagi yang ini berarti untuk joystick kalau tidak salah, joystick button 0. Ya, jadi memang definisi tombolnya di sebelah sini, dan kalau kalian mau menambahkan definisi baru, kalian bisa mengganti ininya, misalkan jadi 19. Jadi nanti dia akan ketambahan lagi di bawah, kalian bisa atur sendiri mau jadinya tombol ini namanya apa dan menggunakan tombol apa. Ya, saya reset, jadi saya tidak ganti, saya kembalikan. Jadi dari situ kita bisa mengerti bahwa file 1 itu adalah button kiri mouse dan juga sebelah kirinya left control, kontrol kiri. Lalu transform rotate tadi ini X, Y, Z, jadi X yang tidak berputar, Y yang berputar 10, dan Z. Lalu kenapa harus dikalikan time delta time? Simpelnya time delta time ini adalah definisinya seperti ini. Jadi saya mengambil dari definisi di Unity. Ketika kita tidak menggunakan delta time, jadi dia akan jalannya sebanyak 5. Jadi di sini maksudnya, kalau misalkan game nanti berjalan sebanyak 30 fps, dia akan berjalan gerakannya itu sebanyak 30 kali 5, yaitu 150 unit. Sementara kalau fps-nya itu 60 kali 5 menjadi 300 unit. Jadi dia, kalau fps-nya lebih tinggi, malah gerakannya lebih cepat. Ini jadi membuat gamenya itu tidak balance dong. Tiba-tiba kita lagi jalan di sini, temen yang punya komputer lebih canggih, arti dia jalannya bisa jauh lebih jauh gitu kan. Nah, itu nggak balance jadinya. Makanya digunakan time delta time, karena kalau time delta time ini dia secara constraint bukan melihat pada FPS-nya. Jadi bukan per frame-nya itu dijalanin, tapi dia ngelihat misalkan game berjalan 30, maka dia akan lihat dari jarak satu frame ke frame lainnya itu berapa, sehingga nanti dia akan menyesuaikan akan bertambah 5 itu selama 30 FPS itu selesai. Jadi per frame-nya itu 0,003, jadi ditambah-tambahin sampai akhir saat 30 FPS, 30 frame sudah berjalan, yaitu 1 detik, maka akan berjalan sebanyak 5.
Sementara kalau pada saat 60 fps dia akan nambahin per frame-nya itu 0,06116. Jadinya nanti kita simpulkan bahwa kalau pakai time delta time dia akan berjalan per second-nya. Jadi FPS berapapun dia akan berjalan secara stabil, tidak akan berubah-ubah. Berbeda dengan ini, kalau FPS makin tinggi, maka dia akan menjalankan sebanyak frame-nya. Nah, ini sangat penting ketika kita membuat game to balance. Jadi, antara satu komputer yang canggih dengan komputer yang biasa, itu jalannya akan sama. Nah, itu sangat perlu. Ya, jadi ini kita mengerti dasar struktur dari Unity, yaitu script-nya ada void start, void update, cara menambahkan script dan membukanya menggunakan Visual Studio Code ataupun community yang kalian punya seperti apa. Oke, sekian tutorial kali ini. Thank you for watching. Keep learning. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.